Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Mukarramat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh para asatid, seluruh para ustadzah, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, seluruh para tokoh masyarakat, mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu Taman Surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Dan ini merupakan pertemuan kedua setelah libur panjang dari Raya Idul Fitri. Kita masih pada bab tentang iman. Di kitab saya halaman 6 masih tentang kemuliaan atau keutamaan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang sangat sakral. Saking sakralnya bisa menyelamatkan seseorang walaupun dari kecil sampai tua dalam kekafiran. Sebelum mati kok dia sempat mengucapkan La ilaha illallah, maka seluruh kekafirannya diampuni oleh Allah. Saking sakralnya kalimat ini juga bisa membahayakan bagi orang yang melecehkan, menghina. Sehingga seandainya ada orang dari kecil Islam sampai tua, sebelum mati kok ingkar dengan kalimat ini, maka seluruh kebaikan dan keimanannya dianggap batal, rusak, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita biasakan membaca kalimat tauhid sebagai langkah kita memperbaharui iman kita. Sebab iman itu naik turun. Nanti akhir zaman iman bukan lagi naik turun Bapak Ibu, tapi keluar masuk. Pagi iman, sore sudah kafir. Kenapa? Karena akhir zaman godaannya lebih berat. Maka kita perbarui iman kita dengan terus zikir La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang sebuah hikayat, sebuah kisah. Kemarin kita baca kisah yang pertama, sekarang lanjut kisah yang kedua. Wa haka asy-syaikh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah. Wa haka, dan telah meriwayatkan, telah mengisahkan. Haka itu hikayat, hikayat itu kisah. Telah menghikayatkan, yaitu asy-syaikh Abdullah Al-Yafi'i, yaitu asy-syaikh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah. Semoga Allah selalu merahmati beliau, meriwayatkan fi kitabihi, di dalam kitabnya,
yang bernama Raudhur Rayyahin. Namanya kitab Raudhur Rayyahin. Itu kumpulan, itu kitab yang mengumpulkan kisah-kisah yang luar biasa, inspiratif, dan kisah ini fakta, bukan kok karangan ilusi, bukan, tapi berdasarkan fakta dan pengalaman spiritual. Annahu, beliau menyampaikan begini, annahu sesungguhnya karena terjadi fil umami pada umat al-madiyah yang telah lalu. Jadi ini kisah tentang umat yang dulu, bahwa di dalam umat terdahulu malakun, terdapat malakun seorang raja. Bapak baca malakun boleh, malikun boleh. Malakun boleh, malikun dibaca panjang juga boleh. Seorang raja. Yang mana raja ini tamar roda ala robbih. Tamar roda itu menentang keras ala robbih terhadap Tuhannya. Artinya dia tidak percaya dengan adanya Tuhan Allah, dia tidak percaya itu. Fagozahul muslimuna, fagozah maka memerangi hu terhadap raja tersebut. Al muslimuna yaitu kelompok orang-orang muslim, karena kekafirannya, pertentangannya yang begitu keras, akhirnya dia diserang, diperangi oleh orang-orang muslim. Fa'akhadhu, orang muslim itu menangkap si raja tersebut. Ditangkap, dijadikan asiron, seorang tahanan, seorang tawanan, itu asiron. Faqalu, kemudian orang-orang muslim tadi berkata, bi'ayyi qatlatin naqtuluhu, bi'ayyi qatlatin, dengan cara bagaimana naqtuluhu, kita akan membunuh raja ini. Ini dimusyawarahkan dulu. Ini raja kebangetan, kurang ajarnya nih. Gimana nih, kita mau bunuh langsung, apa dibunuh pelan-pelan, atau dengan cara yang bagaimana? Fajtama'a ra'yuhum, fajtama'a, maka terjadilah ijtima. Ijtima itu apa? Kesepakatan. Ra'yuhum, pendapat daripada orang-orang muslim tadi. Mereka sepakat ala ayyaj'alu, untuk menjadikan lagu bagi si raja tersebut qomqoman azimah, yaitu dibuatkan semacam tempayan, gentong. Ibu tahu gentong? Tempat penyimpanan air zaman dulu, sekarang udah nggak ada ya. Gentong, aziman yang besar. Dulu kan kita setiap rumah punya gentong, tempayan. Kita minum langsung dari air itu, nggak usah pakai direbus. Dinginnya luar biasa, segernya luar biasa. Sekarang udah nggak ada. Wa yaj'aluhu, dan orang muslim menjadikan si raja tadi, dijadikan fihi, di dalam gentong tersebut. Gentong yang sudah diisi air itu, si raja tadi dimasukkan ke dalam gentong tersebut. Waktu qadu, dan dinyalakan. Tahtahu, di bawah gentong itu, apa yang dinyalakan? An-naru, api. Jadi bahasa kita direbus Pak, ini rasa pembangunan. Jadi enaknya gimana? Yang direbus saja biar matang. Sepakat tuh, dinyalakan api berkobar. Wa ayaquluhu, wa ayaquluhu, dan orang muslim tersebut tidak bisa membunuh si raja tersebut. Hatta yadikuhu, bukan tidak bisa, tidak membunuh gitu Pak. Wa yaqtulu, dan orang-orang muslim tadi tidak membunuh raja tersebut sekaligus, tidak membunuh sekaligus. Hatta yadikuhu, hingga orang muslim tadi memberikan rasa
kepada si raja, rasa apa? Ta'mul adab, nikmatnya siksaan. Jadi gak dibunuh sekali terus direbus. Kalau direbus kan sakitnya lebih lama Pak. Kira-kira begitu bayangannya. Dari panas gitu. Dari mendidih, mengelupas sampai matang gitu, kira-kira begitu. Fafa'alu dzalik. Fafa'alu, maka akhirnya itu muslim melakukan dzalika yang disepakati tadi. Ya udah, kita sepakat siapin gendong, siapin air, kita rebus tuh, biar dia ngerasain bagaimana sakitnya siksaan tadi. Faja'ala, setelah dimasukkan ke gentong, air sudah berkobar, air sudah mulai mendidih. Yad'u alihatahu, yad'u si raja tadi berdoa, memanggil alihatahu, Tuhan-Tuhannya, wahidan ba'da wahidin, satu demi satu Tuhannya dipanggil, Tuhan anu, Tuhan anu, Tuhan anu. Karena dia percaya dengan banyak Tuhan, tapi tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Kenapa gak percaya? Karena Allah gak kelihatan. Jadi dia tidak mau menyembah Tuhan yang tidak terlihat fisiknya. Padahal kalau kita mau jujur, nyembah kok Tuhan kelihatan fisiknya, ya percuma, sama juga makhluk itu. Nah di sini dia sebut tuh nama-nama Tuhan. Ya fulan, sambil berkata, ya fulan, wahai Tuhan, innama kuntu a'buduka, innama kuntu, sesungguhnya aku a'buduka, telah menyembahmu, Angkizni mimma ana fihi, angkizni, tolonglah aku, selamatkanlah aku, mimma, dari perkara, dari siksaan, ana, yang mana diriku, fihi, di dalam siksaan tersebut. Udah dipanggil-panggil Tuhannya, dimintai tolong. Setelah sekian lama, falamma ro'al alihah, falamma ro'a, maka ketika dia melihat, mengetahui al-alihata, Tuhan-Tuhannya yang tadi disebut-sebut, la'aduni anhu, tidak peduli anhu, dengan dirinya, syai'an, sedikit pun enggak. Buktinya apa? Buktinya ini air tambah lama tambah panas. Coba yang paling matang duluan apanya Bu? Kakinya apa perutnya Bu? Ya pokoknya begitulah, siksaannya luar biasa. Akhirnya, nah di sini Pak, setelah dia merasa putus asa dengan Tuhan-Tuhan yang tadi disebut, rofa'a, si raja tadi mengangkat roksahu, kepalanya, mengangkat kepalanya ilas samai, melihat ke langit, mendongak apa mendangak? Mendongak, dangak. Dia lihat ke langit, di situ waqala, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh, itu wada'a, dan dia berdoa mukhlishon, dengan penuh keikhlasan. Orang itu kalau udah mentok biasanya baru ingat Allah Pak. Iya. Kalau udah mentok, udah kepepet, baru dia ingat Allah. Ya nggak apa-apa sih, emang kelakuan manusia mau begitu sih. Cuma kalau bisa kan jangan nunggu kepepet gitu loh Bu. Jangan nunggu kepepet, jangan nunggu udah habis hartanya baru ingat Allah, sayang lah. Makanya kita biasakan ingat Allah. Ini pelajaran buat kita. Akhirnya dia mengucapkan kalimat tauhid, dia berdoa dengan sangat ikhlas. Fasabballahu alaihi, fasabba, maka Allah menumpahkan. Fasabballahu, maka Allah menuangkan atau menumpahkan alaihi, terhadap si raja tersebut. Menumpahkan apa? Masy'aba ma'in, yaitu
Mashaban itu curahan air. Mashaban ma'in, curahan air minas samai yang datangnya dari langit. Tiba-tiba turun tuh angin gerojokan tuh Pak. Fa'abil karena fa'atofa'a maka menjadi padam. Tilkan naru yaitu api yang dari tadi membakar gentong tadi. Itu akhirnya padam karena ditumpahin sama air. Selamat ya ini Raja Pak. Selamat ya. Selamat, apinya udah padam kok. Selanjutnya wajah dan datanglah rihun yaitu angin yang kencang. Fa'amalat maka angin itu membawa zalikal kompom, membawa gentong tersebut Pak. Saking besarnya itu angin bisa membawa gentong, bisa mengangkat gentong tadi. Waja'alat dan angin tadi menjadikan taduru bihi muter-muter tuh. Itu gentong Pak keangkat muter. Kira-kira angin apa deh Pak? Kenapa disebut putih? Yang lain apa Pak? Angin duyung udah kita aja Pak, nggak usah pakai angin. Kiai kalau dapatnya kayak kita nonton biru tuh diangkat-angkatin kayak gitu. Terbang. Dibawa sama angin beliung. Wah, muter gitu. Di kamus bahasa Indonesia ada Pak Suyana, putih beliung. Ada. Gak ada menciptakan istilah putih beliung itu siapa ya? Beliung kan juga siapa? Takuru muter-muter bainas samai wal ardi antara langit dan bumi, diangkat ke atas sambil terus muter. Kebayang ya, ini kalau divisualkan luar biasa itu Pak. Wa huwa yaqulu wa huwa sedangkan si raja tadi yang masih di dalam gentong Pak. Yaqulu terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus di bawah angin muter. Fakodafat maka angin tadi menjatuhkan si raja tersebut ila qaumin pada suatu kaum la ya'budunallah yang mana kaum tersebut tidak menyembah Allah azza wa jalla. Dijatuhkan di satu kaum yang mana kaum itu sama tidak menyembah Allah. Wahua sedangkan si raja tadi begitu dia jatuh dikerumunin banyak orang menjatuh dari perkampungan. Yang dulu dia terus mengucapkan la ilaha illallah. Itu gak berhenti Pak. Terus gak berhenti. Fastakhrijuhu. Kemudian itu kaum mengeluarkan si raja tersebut. Dikeluarkan Pak dari gentong. Kan ada Pak, ada gentong jatuh dari langit, isinya orang coba itu. Dikerumunin terus dikeluarin. Waqalu si kaum itu sambil berkata, waihaka malaka, waihaka malaka, waihaka celaka, malaka apa yang menimpa kamu? Bertanya itu si kaum. Faqala kemudian menjawab itu raja, ana malakun. Boleh, ana malikun boleh. Aku ini raja. Raja dari fulan, dari kelompok ini, keturunan ini, keturunan ini. Karena min amri wa khairi. Karena telah menimpa atau terjadi min amri, yaitu pada urusanku wa khairi, dan pada keadaanku. Khairi itu kebaikan atau keadaan. Ceritakanku telah menimpa diriku begini. Kalau bahasa sini kita wa kita, begini. Kalau bahasa sekarang bla 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 bla, itu kita wa kita. Ceritakan tuh. Waqasad dan menceritakan pula alaihim terhadap kaum
Al-Qissota, kisah dari awal bagaimana dia kok bisa masuk gentong ya, terus bagaimana dia bisa selamat akhirnya, ceritakan semua. Fa'amanu, mendengar kisah itu akhirnya kaum yang tadinya tidak menyembah Allah fa'amanu, mereka beriman. Pelajaran berharganya satu, kalimat la ilaha illallah itu kalimat ampuh, bisa dibuat apa saja sesuai dengan keyakinan kita. Kalimat la ilaha illallah tidak hanya sekedar menegaskan bahwa kita itu beriman pada Allah, tapi bisa dibuat apa saja, saking ampuhnya. Bapak pengen apa? Cukup, gak usah kebanyakan wirid banyak tapi gak ada yang dimantepin. Karena sesungguhnya kemustajaban doa seseorang itu bukan karena banyaknya wirid, tapi karena yakinnya wirid. Ini sengaja udah kepepet, udah mentok Pak, Tuhan segala Tuhan udah dipanggil, gak ada yang nolong. Padahal kondisinya udah darurat, pantat masih makin panas kan, pantat dia pada rebus, makin panas, ada yang kepepet ya sudah. Memang gak ada Tuhan yang berani sembah. La ilaha illallah. Keyakinan itu yang membawa dirinya selamat Pak. Makanya orang Muslim itu punya dua kalimat yang dijamin membawa keselamatan dan kesuksesan. Dua kalimat itu apa? Yang pertama kalimat tauhid. Yang kedua yaitu kalamullah, firman Allah, yaitu Al-Quran. Dijamin Pak. Jadi gak usah pakai ke gunung-gunung, dari apa? Dari doa yang ampuh. Gak ada doa ampuh Pak. Doa ampuh itu tergantung keyakinan kita. Bapak yakin cukup la ilaha illallah. Yakin Bapak? Itu daun bisa jadi duit Pak. Wih, percaya nggak? Nanti dites sampai rumah. Kok nggak berubah jadi duit? Ya, berarti belum yakin. Betul Pak. Abah saya itu muridnya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu masyhur sholat wali. Jadi abah saya yang berguru sama Mbah Maksum, mertua saya ternyata sama bergurunya sama Mbah Maksum. Sehingga ceritanya masyhur Pak. Jadi dalam sebuah kondisi yang kepepet, yaitu begitu kalau kepepet Pak, nggak suka pamer kayak orang-orang gitu. Udah kepepet dalam sebuah perjalanan, total habis, duit nggak punya. Ya udah hanya ambil daun, dipegang, diremes dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad. Dan cung sana belajar nih, makanya cung berbahasa sana belajar. Jangan dibuka ya sampai nanti di depan toko. Santri zaman dulu kan taat Pak, gak kayak santri sekarang. Jika jadi duit, gitu loh Pak. Belajar. Begitu dikasih aja duit Pak. Dan balik ke daun lagi, enggak. Kalau balik daun lagi sulap itu namanya. Ini namanya karomah. Karomah. Ya duit bener gak bakal balik daun lagi. Jadi gak ada yang dirugikan. Itu barokahnya la ilaha illallah. Terus lagi Mbah Hamid Baidowi Pasuruan, masyhur tulis seorang wali. Ketika kendaraan gak bisa bensin, ya sudah ambil air seadanya. Seadanya ya air di sawah, ambil tuh. Baca la ilaha illallah. Masukin ke tangki. Nyala Pak. Rusak mesin enggak. Beda kalau kita yang ngeluarinnya ya. Jebol itu mesin. Artinya contoh seperti itu banyak sekali Pak. Cuman manusia sekarang yang ngakunya manusia modern, semua itu selalu diukur dengan logika. Padahal kalau bicara iman itu tidak bicara logika, bicara keyakinan, bicara hati. Asal Bapak yakin sepenuh hati, 100% yakin kepada kekuatan Allah, maka yang terjadi sesuai yang kita inginkan dengan kalimat la ilaha illallah.
Selamat. Ya kan raja ini kan udah kufur Pak. Kufur puluhan tahun, belum sempat ibadah, cuma kepepet. Terus mengucapkan kalimat tauhid. Kalau saya jadi Tuhannya, gak bakal saya ijabah Pak. Gak pernah ibadah, tidak kepepet minta tolong. Coba kalau Bapak jadi Tuhannya, biarin mampus kan begitu Pak. Untungnya kita bukan Tuhan gitu loh Pak. Tuhan kok pendendam gitu Pak. Selamat tuh Pak. Yang kedua, kalimat tauhid tidak tergantikan oleh apapun. Paham gak paham, tetap redaksinya sama. La ilaha illallah. Paham gak paham, jelas gak jelas, fasih gak fasih. Sebab kalau udah bicara hati, bicara iman Pak, sudah tidak lagi bicara kefasihan. Udah di luar itu Pak. Sehingga seringkali orang yang banyak bacaannya fasih belum tentu lebih ampuh daripada bacaan mereka yang tidak fasih tapi punya hati yang bersih, keyakinan yang luar biasa. Sehingga saya punya guru Pak, nggak fasih Pak, memang orang beso ya, bacaannya nggak fasih, cuman terkenal zuhud, terkenal orangnya hatinya bagus gitu. Dulu kita dikasih ijazah itu Braja Musti namanya, Braja Musti. Gak pernah pikir ya Pak? Kita diwanti-wanti, nah nanti pulang dari sini jangan dibaca. Satu pesannya, jangan dibaca di atas kendaraan, jangan dibaca di jembatan, jangan dibaca di dalam rumah. Namanya santri, memang ada beling ya. Udah kita pulang naik sepeda tuh, saya berboncengan berdua sama temen. Yuk kita baca, pengen ini. Ya udah baca kita Pak. Begitu baca, itu sepeda patah jadi dua Pak. Akhirnya 5 kilo kita gotong sepeda pulang Pak. Kira-kira apa? Nggak taat sama, tapi kita puas kalau ampuh berarti itu dulu. Jadi luar biasa. Dikitnya la ilaha illallah Pak. Jadi la ilaha illallah itu luar biasa. Nah makanya di sini kalimat la ilaha illallah, kalimat ampuh bisa dibuat apa saja sesuai keinginan, yang penting yakin. Buatlah hujan, nah gampang itu mah. Pengen biar nggak hujan nih, mau hajatan, baca la ilaha illallah. Begitu Pak, jadi gak usah datang ke rumah saya, gak usah. Udah dibaca ke hujan, nah baru ke rumah saya. Silakan bawa rokok. Begitu. Dan lanjut kisah berikutnya. Wahaka aidon fihi. Wahaka dan telah meriwayatkan atau mengisahkan. Aidon juga fihi di dalam kasus hebatnya kalimat la ilaha illallah. Kisah ini Anis Syekhi, dikisahkan dari seorang syekh yang bernama Abi Zaid Al-Qurtubi. Qala, beliau mengisahkan begini Pak. Sami'tu fi ba'dil asari. Sami'tu, aku telah mendengar, fi ba'dil asari, dalam sebagian asar. Asar Pak, jadi yang namanya sunnah Rasulullah itu ada yang bentuknya ucapan, yaitu disebut hadis atau tindakan. Ada yang terucap, dicontohkan. Ada yang tidak diucapkan, tidak dicontohkan, tapi membiarkan. Rasulullah mendiamkan. Itu ada namanya taukid atau al-iqrar. Nah asar itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh sahabat, itu namanya asar. Kalau dicontohkan Rasulullah namanya sunnah atau hadis. Nah kalau dicontohkan sahabat namanya asar. Begitu. Nah dalam sebagian asar, perbuatan contohkan oleh sahabat, itu begini keterangannya. An-naman, keterangannya sesungguhnya siapa saja
Orang yang mau mengucapkan La ilaha illallah Sab'ina alfa marrah 70.000 kali. Sanggup gak Bu? Enteng Bu, seumur hidup sekali. Enggak sehari, seumur hidup sekali. Kok pernah mengucapkan 70.000 kali kalimat la ilaha illallah? Karena maka itu kalimat la ilaha illallah lagu bagi orang yang mau membaca 70.000 kali. Kalimat itu fidaan akan menjadi fida. Fida itu apa? Tebusan minan nari, dari siksa api neraka. Jadi, dan ini menjadi tradisi di pesantren Pak. Jadi kita punya fidaan. Fidaan itu sebuah ritual membaca ini Pak. Ada yang membaca la ilaha illallah, ada yang membaca al-fatihah, ada yang membaca surah al-ikhlas. Saya dulu nggak pernah menyampaikan ke Pak Ubeng itu dikerjakan apa enggak itu. Tuntas nggak itu fidaannya? Itu fidaan. Saya sudah melakukan fidaan, baik buat diri sendiri, buat orang tua saya. Bahkan sekarang buat istri saya sudah saya lakukan fidaan. Tinggal proses buat anak-anak saya lakukan fidaan. Begitu Pak. Jadi sebagai ikhtiar biar keluarga kita selamat dari siksa api. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa kerjakan seumur hidup sekali. Fa'amiltu maka aku mengerjakan ala dalika atas keterangan tersebut rojaan dengan penuh harap berkatal wa'di terhadap berkahnya janji pada keterangan atau pada kalimat la ilaha illallah. Fa'amiltu minha, dan aku juga mengerjakan minha dari fidaan la ilaha illallah tersebut li ahli, untuk keluargaku. Jadi dikerjakan untuk dirinya 70.000 kali, nanti untuk istri 70.000 kali. Jadi kalau para suami kepengen istrinya selamat dari neraka, bacain Pak fidaan 70.000 kali. Tapi kalau bapak pengen biar istri masuk neraka saja, ya gak usah dibantu, gak usah. Kali bapak udah bosen di dunia gitu ya, gak usah. Ibu kerjakan sendiri ya, fidaan 70.000 kali. Enteng Pak, nggak nyampe seminggu selesai itu. Nggak nyampe seminggu selesai. Saya semalam 1.000. Kalau rajin maka sampai seminggu. Gitu. Itu ada jaminan fidaan minan, terbebas dari api neraka. Jadi siapapun ya. Ya udah selesai ya. Nah, nanti insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan mendatang. Intinya sudah bisa dimulai fidaan. Niatkan Bapak wirid la ilaha illallah, niat fidaan untuk fidah diriku dari siksa api neraka. Kita nggak boleh memfidain orang kalau kita belum memfidain diri sendiri. Jadi itu udah tradisi di pesantren-pesantren Salafiyah, itu hampir semua mengerjakan itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.